Siapa yang tidak mengenal sosok ini? Kacamata ikonik, senyum yang tenang, namun memiliki ketegasan yang mampu membuat pasar global menaruh hormat. Dia bukan sekedar mantan menteri. Dia adalah simbol stabilitas di tengah badai ekonomi yang pernah menghantam negeri ini. Dia adalah Sri Kandi modern Indonesia yang pernah melanglang buana hingga ke kursi tertinggi Bank Dunia, namun memilih pulang demi menunaikan janji pada Ibu Pertiwi, Sri Mulyani Indrawati. Sebuah nama yang berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Namun, setelah puluhan tahun menjaga berangkas negara, setelah melewati berbagai krisis dan pergantian kepemimpinan, bagaimana kabarnya sekarang? Kemana langkah kakinya pergi setelah tak lagi sibuk menghitung angka di lapangan banteng? Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan panjang sang penjaga keuangan negara hingga babak baru kehidupannya saat ini sebagai warga negara biasa yang luar biasa. Cerita ini bermula di Tanjung Karang, Lampung pada 26 Agustus 1962. Di sebuah rumah sederhana namun penuh disiplin, Sri Mulyani lahir sebagai anak ketujuh dari 10 bersaudara. Ia tidak tumbuh dalam kemewahan materi, melainkan kemewahan ilmu. Kedua orang tuanya, Prof. Satmoko dan Prof. Dr. Retno Sriningsih, adalah guru besar di IKIT Semarang. Bisa dibayangkan bagaimana suasana di rumah itu. Diskusi di meja makan keluarga ini bukan sekedar obrolan santai tentang lauk pauk. Meja makan adalah ruang sidang. Topik sosial, pendidikan, hingga masalah negara menjadi menu sehari-hari. Di sanalah logika Sri Mulyani kecil ditempa. Kedua orang tuanya menanamkan satu prinsip yang tak bisa ditawar. Pendidikan adalah kunci kemerdekaan diri. Kecerdasan dan ambisi itu membawanya menyeberang ke Pulau Jawa, masuk ke Kawah Chandra dibuka Universitas Indonesia. Menjadi mahasiswi ekonomi di era 80-an, Sri Mulyani bukan tipe mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Dia dikenal cerdas, kritis, dan vokal. Lulus pada tahun 1986, ia tidak berpuas diri. Mimpinya melambung jauh melewati batas cakrawala. Ia terbang ke Amerika Serikat, mendarat di University of Illinois at Urbana-Champaign. Dan disinilah ujian mental yang sesungguhnya mulai. Bayangkan, di awal tahun 90-an, sebagai wanita muda dari negara berkembang, ia harus bertarung dengan musim dingin yang menusuk tulang dan standar akademik Amerika yang tanpa ampun. Bukan hanya itu, ia menjalani studi S2 dan S3-nya, sambil menjalankan peran sebagai seorang istri dan seorang anak baru. Ada malam-malam panjang di mana ia harus menyusui sang buah hati di satu tangan, sementara tangan lainnya membolak-balik jurnal ekonomi yang rumit. Air mata lelah mungkin pernah terjatuh, tetapi menyerah itu tidak ada dalam kamusnya. Kerja keras itu terbayar lunas. Ia menggenggam gelar PhD ekonomi di usia yang masih sangat muda. Sebuah pencapaian langka bagi perempuan Indonesia masa itu. Namun, setinggi apapun ia terbang, hatinya tetaplah seorang guru. Jiwa aslinya adalah pendidik. Kembali ke tanah air, ia mengabdi di alma maternya. Sebelum dikenal publik sebagai birokrat, Sri Mulyani adalah dosen yang killer namun dicintai. Analisanya tajam, bicaranya lugas tanpa tedeng aling-aling. Ia tidak suka basa-basi yang tidak perlu. Jika data bilang A, ia akan katakan A meski itu pahit. Karakter guru inilah, integritas akademis inilah yang kelak membantunya menjelaskan rumitnya ekonomi makro menjadi bahasa yang dimengerti oleh rakyat jelata. Bahwa mengelola negara butuh logika, bukan sekedar retorika.
Tahun 2004 menjadi titik balik sejarah ekonomi modern Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggilnya turun gunung. Awalnya, ia dipercaya memimpin Bappenas, namun tak lama kemudian, tepatnya di tahun 2005, ia digeser menduduki kursi terpanas di Republik ini, Menteri Keuangan. Mengapa disebut kursi panas? Karena saat itu, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, kerap dipandang sinis oleh publik. Banyak yang menyebutnya sebagai lahan basah, bahkan sarang mafia. Korupsi merajalela, pungutan liar di pelabuhan menjadi hal biasa, dan kebocoran anggaran terjadi di mana-mana. Masuk ke dalam hutan belantara birokrasi seperti itu, Sri Mulyani tidak gentar. Disinilah legenda wanita besi atau The Iron Lady mulai ditempa. Ia sadar, ia tidak bisa membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Maka, ia melakukan langkah gila yang belum pernah berani dilakukan menteri sebelumnya. Ia meluncurkan program reformasi birokrasi. Logikanya sederhana namun revolusioner. Cukupi perutnya agar mereka tidak mencuri. Sri Mulyani menaikkan tunjangan kinerja pegawai Kemenkyu secara drastis, menjadikan mereka PNS dengan bayaran tertinggi di Indonesia saat itu. Banyak pihak yang memprotes, banyak yang iri, tapi Bu Ani pasang badan. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk gaji tinggi itu. Ia menerapkan prinsip zero tolerance, tidak ada ampun. Sistem pengawasan diperketat, CCTV dipasang, sistem komputerisasi modern seperti National Single Window dibangun untuk memangkas pertemuan tatap muka yang rawan suap. Dan ia buktikan ucapannya. Puluhan, bahkan ratusan oknum pegawai nakal disikat habis, dipecat, dipidanakan tanpa pandang bulu. Kantor pajak dan bea cukai dibersihkan dari anasir-anasir kotor. Ketegasannya membuat banyak pihak yang selama ini nyaman menjadi gerah dan mulai memusuhinya. Namun Sri Mulyani bergeming. Ia tahu ia di jalan yang benar dan hasilnya luar biasa. Penerimaan negara melonjak tajam, kebocoran anggaran berhasil ditambal, bahkan utang Indonesia ke IMF atau Dana Moneter Internasional berhasil dilunasi lebih cepat. Dunia terbelalak. Investor asing yang tadinya ragu menanam modal kini berebut antri masuk ke Indonesia. Pengakuan internasional pun datang bertubi-tubi. Majalah Euromoney hingga Emerging Markets menobatkannya sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia bahkan dunia. Dunia mulai melihat bahwa raksasa ekonomi Asia Tenggara ini telah bangun dan ia dijaga oleh seorang Sri Kandi yang tak bisa disuap. Namun, dunia politik seringkali tidak sejalan dengan logika ekonomi. Tahun 2010, langit Jakarta terasa panas bagi Sri Mulyani. Kontroversi politik menyerangnya bertubi-tubi. Di tengah hiruk-pikuk yang melelahkan itu, ia memilih untuk mundur selangkah. Bukan karena kalah, tapi untuk melompat lebih jauh. Ia menerima pinangan Bank Dunia. Ia terbang ke Washington DC, Amerika Serikat. Jabatan yang diembannya tidak main-main. Managing Director dan Chief Operating Officer. Tolong dicatat, ia adalah orang Indonesia pertama, sekaligus wanita pertama yang duduk di kursi pimpinan setinggi itu. Di sana, kantornya bukan lagi mengurus satu negara. Ia mengurus 188 negara anggota. Tugasnya, mengawasi ekonomi global, merancang strategi memberantas kemiskinan di Afrika, hingga menstabilkan ekonomi di Amerika Latin dan Timur Tengah. Ia menjadi salah satu wanita paling berkuasa di dunia. Kehidupannya di sana sangat mapan. Gaji yang fantastis, fasilitas kelas dunia, dan jauh dari kebisingan politik yang saling menjatuhkan. Banyak yang mengira Sri Mulyani tidak akan pernah kembali. Tapi mereka lupa satu hal. Darahnya masih merah putih. Juli 2016, Presiden Jokowi memiliki ambisi besar membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Tapi negara butuh uang dan butuh pengelola uang yang terpercaya. Presiden Jokowi memintanya pulang. Ini bukan keputusan mudah. Meninggalkan zona nyaman di Washington untuk kembali masuk ke gelanggang panas Jakarta. Teman-temannya di luar negeri mungkin bertanya, "Why, Ani? Why go back?" Jawabannya sederhana.
panggilan Ibu Pertiwi. Ia tinggalkan semua kemewahan itu demi kembali mengabdi pada bangsanya. Begitu mendarat, ia langsung tancap gas. Ia harus memastikan setiap rupiah uang rakyat menjadi beton jalan tol, menjadi tiang jembatan, dan menjadi bendungan yang mengairi sawah petani. Dan salah satu gebrakan terbesarnya adalah tax amnesty atau pengampunan pajak. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi. Ia mengajak orang-orang kaya Indonesia, para konglomerat yang menyembunyikan uangnya di luar negeri untuk mengaku dan memulangkan uangnya. Dengan pendekatan yang persuasif namun tegas, ia berhasil. Program Tax Amnesty Indonesia tercatat sebagai salah satu yang paling sukses dalam sejarah dunia dari sisi deklarasi harta. Ribuan triliun rupiah kembali tercatat. Sri Mulyani membuktikan bahwa integritasnya mampu membuat orang percaya untuk membayar pajak. Baginya, kehormatan terbesar bukanlah jabatan internasional yang mentereng, melainkan melihat uang negara benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Namun, ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin bukanlah saat laut tenang, melainkan saat badai datang. Dan badai itu bernama COVID-19. Virus Corona 19 menjadi momok dunia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Sudah ada 19 kasus infeksi virus corona Indonesia dan Presiden Jokowi resmi menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional. Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Tahun 2020, dunia seakan berhenti berputar. Pasar Tanah Abang tutup, bandara mati suri, pabrik-pabrik berhenti mengepul. Ini bukan sekedar krisis kesehatan, ini adalah badai sempurna. Di satu sisi, rakyat terancam nyawanya oleh virus. Di sisi lain, rakyat terancam mati kelaparan karena ekonomi yang lumpuh total. Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani menghadapi mimpi buruk terbesarnya. Bayangkan posisi beliau saat itu. Penerimaan negara anjlok drastis karena bisnis mati. Tapi di saat yang sama, negara butuh dana ribuan triliun rupiah segera untuk membeli APD, menyewa hotel isolasi, dan memborong vaksin yang saat itu harganya selangit. Dari mana uangnya? Beban di pundaknya nyaris tak tertanggung. Salah langkah sedikit saja, Indonesia bisa bangkrut atau terjadi kerusuhan sosial karena kelaparan. Dalam situasi genting itu, Sri Mulyani mengambil langkah taktis yang sangat berani. Ia melakukan refocusing anggaran secara brutal. Ia potong habis anggaran perjalanan dinas pejabat. Ia tunda pembangunan gedung-gedung kementerian. Ia batalkan acara-acara seremonial. Ia harus menjadi orang jahat bagi kementerian lain demi menyelamatkan rakyat. Semua uang itu ia kumpulkan. Ia alihkan untuk satu tujuan, survival rakyat. Uang itu berubah menjadi bantuan langsung tunai atau BLT yang diterima tetangga kita. Berubah menjadi subsidi upah bagi buruh yang dirumahkan. Berubah menjadi kartu prakerja. Dan yang paling penting, berubah menjadi vaksin gratis untuk ratusan juta penduduk. Bahkan, Sri Mulyani bersama pemerintah berani menerobos tabu. Melalui Perpu, ia melebarkan defisit anggaran di atas 3%, sesuatu yang sebelumnya haram dilakukan secara hukum. Ini adalah pertarungan tingkat tinggi. Jika gagal, ekonomi akan hancur lebur oleh inflasi tak terkendali seperti krisis 98. Tapi ia berhitung dengan cermat. Ia yakinkan investor global bahwa pelebaran defisit ini hanya sementara, hanya untuk nafas buatan bagi Ibu Pertiwi. Dan sejarah akhirnya mencatat, berkat tangan dingin dan perhitungan jelimet seorang Sri Mulyani, kapal besar bernama Indonesia tidak karam. Di saat negara-negara lain ambruk, bahkan ada negara yang bangkrut, Indonesia bertahan. Kita mengalami resesi, iya, tapi kita bangkit jauh lebih cepat. Ekonomi kita tumbuh positif kembali di saat dunia masih merangkak. Kebijakan gas dan rem yang ia mainkan berhasil menyelamatkan jutaan perut rakyat tanpa mengorbankan masa depan ekonomi bangsa. Namun, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.
Dunia birokrasi Indonesia tersentak pada tanggal 8 September 2025. Bukan di akhir periode pemerintahan sebelumnya, bukan pula di tengah badai krisis, tapi di saat langit ekonomi mulai cerah dan transisi pemerintahan baru sudah berjalan stabil, Sri Mulyani mengambil keputusan besar. Ia memilih tanggal itu untuk meletakkan jabatannya. Mungkin karena ia merasa tugasnya sebagai penjaga transisi sudah selesai. Ia telah memastikan kapal besar Indonesia berlayar aman dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Fondasi sudah kuat, estafet sudah siap. Kini, 3 bulan berlalu sejak hari itu. Sri Mulyani kini menikmati kemewahan yang selama 2 dekade ini mustahil ia miliki. Kebebasan mutlak. Ia tidak menghilang. Sosok secerdas Bu Ani tidak akan pernah benar-benar diam. Ia kembali ke cinta pertamanya, dunia ilmu pengetahuan. Namun peran yang paling ia rayakan saat ini bukanlah sebagai ekonom kelas dunia, melainkan sebagai seorang eyang putri. Tangan yang dulu gemetar menandatangani keputusan berat demi menyelamatkan uang negara, tangan yang sama itu kini dengan lembut menimang cucu tercinta. Di media sosialnya sekarang, tak ada lagi grafik inflasi yang menegangkan. Yang ada adalah senyum lepasnya bernyanyi, berjalan santai di taman, menikmati udara pagi tanpa dikejar dering telepon ajudan. Beban maha berat di pundaknya telah diangkat. Garis-garis lelah di wajahnya kini berganti dengan rona bahagia. Ia telah menunaikan tugasnya dengan paripurna. Sri Mulyani Indrawati mengajarkan kita satu pelajaran mahal. Bahwa mencintai negeri ini tidak cukup hanya dengan kata-kata manis. Mencintai Indonesia butuh stamina yang panjang, butuh urat syaraf baja, dan yang paling sulit, butuh keberanian untuk tidak populer demi melakukan hal yang benar untuk masa depan. Mungkin kita pernah kesal saat pajak naik, mungkin kita pernah marah saat anggaran dipangkas. Tapi hari ini saat beliau sudah tidak di sana, kita baru sadar. Itu semua adalah obat pahit yang harus kita telan agar tubuh bangsa ini tetap sehat. Terima kasih telah menjadi ibu yang galak demi kebaikan anak-anaknya. Terima kasih atas setiap beasiswa LPDP yang lahir dari tanda tanganmu. Terima kasih telah menjaga uang kami, keringat kami, dengan penuh integritas hingga detik terakhir pengabdianmu di September lalu. Selamat beristirahat Sri Kandi, namamu sudah terukir abadi dalam sejarah kemajuan bangsa ini. Kisah Sri Mulyani adalah bukti bahwa di tengah ekstrimnya politik dan ekonomi, selalu ada jalan rasional yang bisa diambil demi kebaikan bersama. Bagaimana menurut teman jalan tengah? Apakah kalian merasa kehilangan sosok beliau di kabinet saat ini? Atau ada kebijakan beliau yang paling kalian rasakan dampaknya? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Jalan Tengah agar tidak ketinggalan kisah inspiratif tokoh-tokoh bangsa lainnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.